kasih karena memberikan saya peluang untuk berkongsi pengalaman. Pahit, manis, sepanjang mengendali FH Idol musim yang pertama. Oke. Yang manis, saya terkejut lah sebab diberikan peluang untuk mengendali ini FH Idol musim yang pertama. Dia merupakan satu pengalaman yang berharga untuk saya sebab bukan semua orang berpeluang untuk mengendali satu program yang besar lah, maksudnya mengendali rancangan ataupun reality program yang besar seperti ini. Bukan semua orang mendapat peluang. Saya tahu ramai yang lebih berkemampuan ataupun mempunyai pengalaman yang lebih daripada saya, tapi that's why saya cakap saya sangat bersyukur sebab diberi peluang. Oke. Dan yang manis lagi, saya berpeluang berkenalan dengan para peserta FH Idol daripada seluruh pelosok negeri Sabah. Dari banyaklah, ramailah dorang. Dari Tongo, dari Sandakan, ramai. Kalau saya bilang ramai lah. Dan peserta FH Idol musim yang pertama ini merupakan peserta yang ramah. Saya bilang suka berkawan. Jadi saya ini pun orang yang jenis suka bercakap. Jadi kanaklah kepala masuk angin. Oke, bercakap tentang pengalaman pahit. Bukan pahit manis lah, lain itu. Oke. Biasalah kalau di dalam sebuah pengendalian program reality, memang orang akan tengok kita punya cara kita mengendali program. Jadi secara tidak langsung, saya yang masih belum lagi matang di dalam bidang pengacaraan ini, belajar dan menerima teguran daripada para netizen. Komen yang paling pedas ialah ada satu netizen ni, dia cakap pengacara harus kena lebih banyak berlatih bercakap ataupun berhadapan dengan kamera. Yang paling pedas lah saya rasa. Tapi terima kasih untuk netizen itu karena komen Anda telah membakar semangat saya untuk terus maju ke hadapan. Bercakap tentang cabaran. Kalau kita cakap cabaran, pasti orang pikir tentang naik bukit, takapus-kapus. Tapi ini enggak. Cabaran di dalam saya mengendalikan program inilah. Cabaran yang paling besar ialah berhadapan dengan situasi kita, yaitu kita punya norma baru. Apalagi kalau bukan PKP. Jadi karena PKP ini telah menghadirkan cabaran yang besar itu. Terima kasih PKP. Apa dia punya cabaran yang paling besar? Oke, cabaran yang paling besar adalah di mana rekaman video dari A sampai Z tentang ini FH Idol musim yang pertama, saya rekam di rumah dalam bukan mau cakap besar, cakap kecil aja, dalam mini studio saya sendiri sediakan di rumah, ruangan kecil aja, dan saya sendiri mengendali diri saya sendiri. Cut, oke, action cut, saya sendiri berkat, saya sendiri duduk sana terpaksa posting, ini berlari-lari pergi setting balik. Gitu. Patutnya kerja itu dibuat 2 atau 3 orang, tapi saya sendiri saja buat. Jadi itu adalah merupakan satu cabaran yang bagi saya bukan ringan. Peserta. Oke, tanpa kita mau buang masa lagi, mari kita sama-sama berkenalan dengan peserta yang dari kepada kumpulan yang pertama ini. Oke, siapa lagi kalau bukan Sabar?
Oke, pada minggu-minggu yang pertama, kedua, ketiga kalau saya tidak silap, semua rekaman untuk FH Idol musim yang pertama itu saya rekam sendiri di rumah dan hantar melalui email kepada bahagian pengurusan FH Idol musim yang pertama ini. Dan kamu nampak cantik kan sekarang dia punya grafik dia segala. Sebab sekarang nih kan belum lagi kita masuk, sekarang nih aku 12 masuk. Sekarang nih kita dibebaskan daripada PKP dan semua rekaman daripada musim yang keberapa tuh, ke 5, 6, 7 dan yang seterusnya tuh telah dibuat di studio FH Production Sendirian Berhad. That's why dia punya grafik tuh cantik. Jangan kamu suka-suka sana menilai yang bukan-bukan. Oke, harap maklum. Kalau kita cakap berapa lama sudah saya bertapak pengacaraan, bermula daripada mengendali pengacaraan kecil-kecil itu kira atau kalau kita cakap yang tidak serius tuh sudah lama lah, tapi kalau yang serius nih belum matang 2 tahun. Belum matang 2 tahun, tapi dia punya pengalaman tuh orang cakap wow, sangat-sangat banyak sudahlah. Itu kalau bagi saya. Oke, bercerita tentang sejak bila. Saya sentuh dulu berkenaan dengan bagaimana FH menemui saya. Gitu. Bermula daripada saya mengikuti satu pertandingan, kan itu adat sudah tuh, di Pertisa, gitu. Jadi kamu orang ada di luar sana, bukan saya bilang jom ataupun pergi, bukan. Begini, menang atau kalah bukan terletak di sana kamu punya level, ataupun kalau kamu kalah and then jatuh level kamu, kalau kamu menang terus kamu terus jadi up top, tidak. Rezeki itu akan datang bergolek sendiri. Jadi kamu yang ada di luar sana tuh, kalau mana-mana ada program yang besar, kamu pergilah ikut. Mana tahu ada komposer yang suka dengan suara kamu macam saya, tiba-tiba. Tapi begitulah dia punya kenyataan dia. Oke, masuk tentang sejak bila. Saya bersama dengan FH Production Sendirian Berhad. Kalau saya tidak silap, tapi tidak pernah silap, pada tahun 2017. Jadi 17, 18, 19, 20, 21. Agak-agak dalam 5 tahun lah sampai pada hari ini. Gitu. Saya bermula dengan lagu single yang pertama, juga di mana lagu tersebut merupakan sentuhan yang pertama FH sendiri, yaitu bertajuk apa? Sia-sia aja saya pegang nih kalau tidak kasih kamu. Sebenarnya saya pegang nih bukan kenapa, saya lupa. Jadi itulah itu saya mau kasih tahu. Oke, ini adalah antara kenangan saya yang konon titit ya. Oke, bertajuk Auku Opidan Tupusno. Auku Opidan Tupusno. Maksud dia, saya tidak akan menduakan cintamu. Kamu nampak kayak ini, tuh nampak kayak itu. Sama lika muka serang. Dia gumuk saya kurus tiba-tiba. Nah, kamu nampak? Nampak? Gitu. Kan. Oke, saya bermula. Macam saya ulang balik, saya bermula dengan Auku Opidan Tupusno. Dalam arti kata dia dalam bahasa Melayu, aku tak akan menduakan cintamu. Wah, betul-betul.
Ini kamu mau tahu kan newspaper apa nih? Sekarang Tiada sudah tahu nih newspaper nih. Ya untung sebab masuk di sini. Sahabat Times, kamu ada? Oke. Sepanjang bersama dengan FH Production Sendirian Berhad, saya diberi orang bilang diberi kesempatan untuk mengendalikan 3 segmen. 3 segmen kalau saya tidak silap. Segmen yang pertama tidak lain tidak bukan segmen botol-botol sadap. Ini segmen memang sadap, bikin kumuk ya. Lupakan saja. Kami memperkenalkan tempat ataupun restoran-restoran yang menyediakan makanan-makanan tradisional, di mana dia punya owner itu adalah merupakan lokal 100%. Gitu. Oke, jom kita snap. Jom kita snap nih berkonsepkan ataupun mengetengahkan bakat-bakat artis yang ada di Sabah, yang orang bilang kan merupakan platform lah. Kami ambil dan memperkenalkan diorang ke mata media, orang bilang kan media sosial lah, supaya orang kenal diorang. Kalau jom kita snap lah. Dan yang paling terbaru ini yaitu mengendalikan bahagian pengacaraan, yaitu FH Idol musim yang pertama. Itu yang terbaru lah. Dan sepanjang masing-masing ada pengalaman. Ini tiga-tiga nih ada pengalaman dia pahit manis, masa manis, lain lagi. Jangan kamu cakap pahit manis lah, lain itu. Oke. Betul-betul sadap. Pengalaman dia sini dari saya swim tuh saya jadi gumuk. Terus saya minta stop. Siapa yang mau ganti saya tuh boleh, dipersilahkan, saya alu-alukan. Wah, terima kasih. Dan yang masih kekal saya lakukan sampai sekarang, dan pengendalian itu saya boleh kendalikan sendiri melalui mini studio yang ada di rumah sekarang, yaitu jom kita snap. Dan juga yang satu lagi nih yaitu FH Idol musim yang pertama, dan kalau ada rezeki lah mungkin FH Idol musim yang kedua lagi, itu pun kalau ada rezeki ataupun kalau tidak ada kekangan masa gitu. Oke, bercakap tentang berapa banyak sudah lagu saya. Mungkin orang tertanya kan berapa banyak sudah lagu Sirut ini sebenarnya. Kalau dalam perhitungan saya lah, kalau saya kira 1, 2, 3 lebih kurang, dan termasuk lagu baharu yang terbaru adalah ada 10 sudah kali tua. Dan kamu cakap mungkin, Sirut ini siapa juga lagu dia nih. Oke. Lagu yang telah pun berjaya, orang bilang mengangkat nama Sirut Gideon di Persada Seni Suara Tempatan Sabah melalui lagu Rahaginawoku. Dan ini adalah antara lagu-lagu yang telah dibawa ataupun dinyanyikan oleh peserta FH Idol musim yang pertama, yaitu seorang peserta yang merupakan finalis juga, tapi dia menarik diri sebab ada komitmen yang dia tidak mampu untuk tunaikan, elakan di Eva, kalau saya tidak silap, Nur Eva. Dan ada beberapa lagi buah lagu yang telah pun juga dibawa di dalam FH Idol musim yang pertama. Selain daripada Rahaginawoku, lagu Sio ini merupakan single yang pertama yang saya buat sendiri, yang saya cipta. Dia punya melodi dan dia punya lirik, tapi saya rekam di FH Production Sendirian Berhad punya studio. Dan satu lagi lagu yang telah membawa kenangan besar. Ini kenangan dia bukan alang-alang tau nih, kenangan besar nih. Juga merupakan hasil sentuhan daripada si FH sendiri, yaitu
pengompos Tupusku Dia. Lagu ini saya dapat sebab saya telah menyertai satu program kesehatan dan di mana saya adalah pemenang dia. Indah Tambirang tahun ni. Dan saya telah pun memperoleh itu lagu. Alang-alang pesirut. Gila. Slim saya pada waktu itu sebelum saya mengendalikan betul-betul sadap. Sakit tapi itu adalah merupakan lagu kejuaraan saya lakonon. Dan satu lagi, Jangan Patah Hati. Satu lagi lagu bersifat mencuit hati lah, yaitu lagu Jangan Patah Hati juga dinyanyikan ataupun dibawa oleh salah seorang peserta kita, yaitu juga finalis, tapi begitu juga menarik diri karena tidak dapat sebab diorang ada komitmen yang diorang membuatkan diorang terpaksa tarik diri, yaitu si siapa Natasha Liana kalau tidak silap, dia yang bawa. Dan yang satu lagu Sio itu telah dibawa oleh si Stella George, juga merupakan finalis tapi tarik diri juga. Itu antara lagu-lagu yang telah dibawa oleh para peserta FH Idol musim yang pertama. Oke, bercakap tentang harapan. Siapa yang mau berharap tidak maju kan? Kita semua berharap tentang satu yang orang bilang kan pembaharuan, ataupun setiap yang kita lakukan di dalam bidang seni itu dapat mengecapi ataupun mencapai satu tahap yang orang cakap membanggakan lah. Walaupun bukan untuk diri saya, tapi at least kalau saya dapat orang bilang kan menjadi idol ataupun idola kepada pendatang baru ataupun yang generasi muda, itu sudah cukup menggembirakan saya. Dan kalau bercakap tentang harapan yang jujur, saya berharap agar career tuh berkembang lebih maju lagi lah di dalam lagu. Terus tuh kalau boleh akan datang, saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya FH Production sendirian Berhad nih kan dapat menerbitkan sebuah tidak payah yang besar, kecil ya, kali movie Rahaginawoku. Itulah harapan saya, dan saya mau jadi pelakon di dalam sana. Harapan deh tuh. Itu aja.